Hening adalah auranya. Kekejaman adalah bahasanya. Dialah penguasa tak tertandingi di balik tembok kelabu. Gangster penjara yang disegani sekaligus ditakuti. Narapidana gemetar dalam bayang-bayangnya, sipir pun tunduk patuh pada kehendaknya. Kebebasan pernah ditawarkan. Gerbang penjara sempat terbuka lebar. Namun ia memilih tetap tinggal. Penjara adalah kerajaannya dan ia enggan melepaskan tahtanya. Siapapun yang berani menentang, apalagi mengkhianati, akan merasakan murkanya yang mengerikan. Mereka akan digantung, tubuhnya menjadi pelajaran yang berdarah. Bisik-bisik tentang siksaannya lebih menakutkan dari kematian itu sendiri. Mata napi dicungkil tanpa ampun, tangan terlepas oleh gerinda yang meraung. Di dalam penjara kekuasaannya mutlak, dan teror adalah hukumnya. Film diperlihatkan dengan seorang pria tersangka penggelapan dana pajak bernama Un Myung. Disinyalir dia telah menggelapkan dana pajak yang cukup fantastis, yakni hingga mencapai puluhan miliar. Saat itu di apartemennya, Un Myung terlihat sangat panik ketika perbuatannya itu berhasil terbongkar. Sama halnya seperti Gayus Tambunan yang lari ke Bali, Un Myung pun saat itu mencoba melarikan diri ke Vietnam dengan menelepon seseorang untuk mengurus pelariannya itu. Namun tanpa ia sadari, tiba-tiba masuklah 3 orang pria bertopeng yang saat itu juga tanpa basa-basi menjalankan misi mereka secara profesional mengancam Un Myung untuk tidak melakukan gerakan apapun. Kemudian, dengan gerakan cepat, salah satu dari mereka menyuntikkan kokain dosis tinggi ke tangan sang tersangka penggelapan pajak itu. Entah siapa yang telah menyuruh mereka melakukan misi itu. Namun, yang pastinya mereka menyuntikkan kokain tersebut untuk mengelabui petugas kepolisian yang tentunya bakalan mengira kalau Un Myung tewas karena overdosis. Baru saja mereka ingin meninggalkan apartemen itu, tiba-tiba muncullah seorang gadis dari ruangan lain yang entah itu setengah pria atau setengah wanita atau siapapun itu. Namun 3 pria tersebut yang tidak ingin misi mereka terbongkar dengan adanya saksi, saat itu juga mereka pun menghabisi gadis itu tanpa pandang bulu. Setelah menuntaskan misi dengan rapi dan sangat profesional, mereka kemudian segera meninggalkan lokasi pembantaian dan kembali masuk ke habitat mereka, yaitu di dalam sebuah penjara. Beberapa waktu kemudian, petugas kepolisian pun datang ke lokasi kejadian, di mana di sana mereka menemukan tubuh Un Myung tersangka penggelapan pajak dan juga gadisnya yang telah tewas mengenaskan. Namun setelah mencoba melakukan beberapa investigasi, pihak kepolisian pun cukup kesulitan mengungkap kronologi kejadian pembunuhan di balik kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Un Myung itu. Sementara itu, di dalam sebuah mobil tahanan yang melaju dengan kecepatan normal, terlihatlah puluhan napi baru yang akan segera dimasukkan ke dalam penjara. Salah satunya, pria bernama Song Yugon. Seakan-akan tidak punya masalah hidup sama sekali. Dengan santainya Song Yugon menguap membuka mulut dengan lebar sembari meregangkan otot-ototnya. Di balik wajahnya yang terlihat polos, siapapun tak menyadari kalau sebenarnya dia adalah tipikal orang yang sangat-sangat brutal, temperamental, bahkan tidak takut dengan siapapun, sekalipun dia napi baru yang baru pertama kali masuk penjara. Singkat cerita, tibalah mereka di halaman gedung penjara. Satu persatu mereka turun dari mobil hingga napi senior memperhatikan mereka. Merasa risih karena tidak suka diperhatikan, Song Yugon pun balik menatap mereka. Malam harinya di dalam sel penjara, ternyata Song Yugon dihajar hingga babak belur oleh beberapa napi senior yang tentunya tidak terima dengan kelancangan Song Yugon tadi siang. Intimidasi itu ternyata direncanakan oleh Yong Min, yaitu salah satu napi senior sekaligus ketua dari salah satu geng napi di penjara tersebut, yang saat itu juga mengencingi dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Song Yugon yang bersimbah darah itu justru memanfaatkan kesempatan itu dengan menggigit telinga Yong Min, hingga naas telinganya pun putus seketika.
Kejadian itu ternyata menggemparkan para penghuni penjara, termasuk seluruh napi dan juga sipir penjara. Hingga saat itu mereka tidak berani melakukan apapun, mengingat Song Yugon bisa saja nekat melakukan hal yang lebih brutal lagi. Menemui kepala penjara yang bernama Kang Sunyil, Song Yugon terlihat bertingkah dan berperilaku sedikit sombong, dengan meminta Kang Sunyil untuk memindahkannya ke ruangan sel lain yang lebih baik. Kemudian, Song Yugon keluar dari ruangan tersebut dikawal oleh petugas sipir penjara. Namun, tanpa diketahui oleh Song Yugon, sipir penjara itu ternyata telah menyuruh beberapa napi dari geng lainnya untuk kembali menghajar Song Yugon. Setelah ditangkap, datanglah pimpinan mereka bernama Jung Ik Ho. Dia mengancam Song Yugon untuk tidak berbuat ulah lagi di penjara dan diwajibkan patuh jika ingin hidup tenang di penjara tersebut. Namun sayangnya, Song Yugon masih tetap keras kepala dan kembali memberontak. Hal itu membuat Jung Ik Ho emosi. Dan akhirnya Song Yugon pun menyerah dan berjanji untuk patuh pada mereka. Kemudian, dia dimasukkan ke dalam ruangan isolasi selama 20 hari sebagai bentuk hukuman bagi para napi yang susah untuk diatur dan dikendalikan. Sementara itu, kita akan diperkenalkan dengan sosok siapa sebenarnya Jung Ik Ho. Dia ternyata seorang napi yang memiliki kekuasaan di penjara tersebut, bahkan melebihi otoritas seorang kepala penjara. Tidak hanya itu saja, gelar kekuasaan yang sudah menjadi keistimewaannya menjadikannya sosok yang sangat kejam ketika menghabisi siapapun yang mencoba bermain-main dengannya. Di antara semua perbuatan sadis yang pernah ia lakukan, diketahui kalau Jung Ik Ho pernah mencongkel mata salah satu napi yang berulah. Bahkan tanpa ragu, kelopak mata itu dimakan dengan lahapnya. Saat itu Jung Ik Ho yang sedang membaca surat kabar tentang kasus pembunuhan sang mafia pajak beberapa hari yang lalu, tiba-tiba didatangi oleh dua sipir penjara, memberi hormat padanya bahkan memperlakukannya seperti seorang kepala penjara. Entah apa yang mereka perbincangkan, namun yang pastinya mereka mendapatkan segepok uang dari Jung Ik Ho sebagai imbalan yang sudah mereka lakukan atas suruhan Jung Ik Ho itu. Di sisi lain, terungkaplah sebuah fakta tentang siapa sosok Song Yugon. Dia ternyata adalah seorang mantan polisi yang dipenjara karena kasus suap dan tabrak lari yang sudah ia lakukan. Meskipun begitu, Song Yugon merupakan seorang polisi yang sangat-sangat berbakat. Bahkan tidak pernah sekalipun ia gagal menangkap para penjahat. Dan semenjak saat itu, dia pun mendapatkan julukan dengan panggilan Sang Utusan dari Neraka. Singkat cerita, ketika Song Yugon dibebaskan dari ruang isolasi, dia pun pergi ke lapangan penjara untuk menghirup udara segar. Yang secara kebetulan, di sana dia bertemu dengan mantan rekannya saat dulu masih bersama-sama bertugas di kepolisian. Tidak berselang lama kemudian, tiba-tiba datanglah napi yang sempat mengencinginya, yaitu Hyung Min, di mana Hyung Min kembali mengusirnya, hingga membuat Song Yugon terpancing emosi dan berniat memberikan pelajaran pada Hyung Min dan anak buahnya. Namun, pertikaian yang nyaris kembali terjadi, tiba-tiba harus terhenti ketika Song Yugon melihat kedatangan Jung Ik Ho, yang saat itu juga mengadu mereka berdua untuk berduel satu lawan satu tanpa anak buah. Mendengar hal itu, Song Yugon pun menerima tantangan itu dengan senang hati. Bahkan dia meminta imbalan dengan mengatakan jika dia menang, Jung Ik Ho harus bersedia memberikan 4 ekor ayam goreng per setiap ruangan selnya. Jung Ik Ho pun menyetujui kesepakatan. Dan Song Yugon pun menang. Memasuki penjara blok nomor 84, Song Yugon melihat perlakuan yang didapatkan oleh para napi di sana ternyata sangat jauh berbeda dengan sel lainnya. Terlihat beberapa orang napi melakukan aktivitas mereka dengan santai, bahkan tidak terlihat sedikit pun kalau mereka adalah seorang narapidana. Mereka mendapatkan perlakuan khusus yang pastinya uanglah yang membuat mereka mendapatkan keistimewaan seperti itu. Di keesokan harinya,
Kepala penjara yaitu Kang Sunyil didatangi oleh seorang dokter bernama Kim yang merupakan kaki tangan Jung Ik Ho. Dia dipercayakan untuk mengurus semua bisnis Jung Ik Ho selama Jung Ik Ho berada di dalam penjara. Kedatangannya ke sana tak lain dan tak bukan adalah untuk memberikan sejumlah uang kepada Kang Sunyil sebagai uang suap dari kasus pembunuhan yang kita saksikan di awal film tadi. Dan akhirnya terungkaplah fakta bahwa kepala penjara ini bekerja sama dengan para napi yang dipimpin oleh Jung Ik Ho. Di dapur penjara, kita juga akan melihat sebuah fakta baru, yang mana ternyata kelompok napi ini adalah mantan orang-orang yang memiliki intelektual tinggi. Salah satunya sang eksekutor yang menyuntikkan kokain ke tangan Un Myung, seperti yang di awal film. 너 뭘로 들어왔냐? Hingga beberapa waktu kemudian, Jung Ik Ho menemukan Kang Sunyil sang kepala penjara untuk membicarakan sebuah rencana baru. Namun terlihat jelas dari raut wajah Kang Sunyil yang mulai khawatir dengan kerjasamanya dengan Jung Ik Ho itu, di mana dia secara tidak langsung telah mengambil resiko yang cukup besar karena telah membiarkan Jung Ik Ho dan anak buahnya keluar masuk penjara dengan bebas. Saat itu, ia pun hanya bisa memperingati Jung Ik Ho untuk tetap berhati-hati dalam melakukan pekerjaan mereka. Di suatu kesempatan, Jung Ik Ho beserta gengnya mulai melakukan misi baru, yaitu mencuri barang sitaan polisi secara diam-diam. Bahkan mereka juga merekrut seorang napi dari penjara lain yang memiliki skill dalam perakitan bom. Sialnya, setelah mereka berhasil mendapatkan barang-barang itu, salah satu anggota Jung Ik Ho yang bertugas sebagai sopir ternyata berkhianat dengan mencoba mencuri barang tersebut. Namun aksinya gagal dan kemudian ia kabur, hingga membuat sang kepala penjara yang mendapatkan informasi itu tentu saja terlihat begitu sangat marah. Dan yang lebih sialnya lagi, sang direktur penjara tiba-tiba mengabarkan kalau beliau akan datang melakukan inspeksi atau pemeriksaan dadakan di penjara tersebut. Dan hal itu tentu saja membuat semua para petugas penjara, terutama Kang Sunyil, terlihat sangat khawatir dan gelisah karena seorang napi yang berhasil kabur di luar pengawasannya. Kekhawatiran Kang Sunyil semakin bertambah ketika sang direktur penjara bertemu Jung Ik Ho. 야, 이거 맞아? Di mana ternyata mereka berdua sudah saling kenal satu sama lain, sehingga sudah pasti sang direktur mengetahui kejahatan apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh Jung Ik Ho itu. Tiba-tiba terjadi keributan ketika Jung Ik Ho menolak untuk memberi hormat kepada sang direktur penjara. 그만하시죠. 차렷. 어? 나 몰라. 씨발놈이 내 승질 까먹은 모양이네. Dan saat Jung Ik Ho mengambil ancang-ancang meraih sebuah gunting rumput untuk menyerang sang direktur, siapa sangka tiba-tiba 뭐 간수면 다야? 너 왜 가만히 있는 사람 괴롭히고? aksi heroik yang dilakukan Song Yugon yang secara tidak langsung menguntungkan Jung Ik Ho. Saat itu juga, ia pun kembali dimasukkan ke dalam ruangan isolasi. Sementara Kang Sunyil mendapatkan peringatan terakhir dari sang direktur akibat ulahnya itu. Namun hukuman bagi Song Yugon tidak berlangsung lama, di mana Jung Ik Ho yang merasa simpati atas keberanian yang telah ditunjukkan oleh Song Yugon. Saat itu juga ia pun dibebaskan dari ruangan isolasi dan dibawa keluar penjara untuk menikmati makanan sepuasnya. Dan yang lebih menguntungkan lagi, ternyata Jung Ik Ho mengajaknya untuk bergabung dengan gengnya. Meskipun sebenarnya Jung Ik Ho tahu kalau Song Yugon adalah seorang mantan polisi yang juga merupakan adik dari seorang reporter yang pernah menyelidiki kasus di penjara tersebut. 됐어요? 나한테 잘 보이려고? 나도 궁금하네. Hingga di suatu malam, Song Yugon mendapatkan misi pertama dari Jung Ik Ho, yaitu menangkap salah satu anak buah Jung Ik Ho yang kabur beberapa hari yang lalu. Dan mulailah Song Yugon melancarkan aksinya. Dia mengendap-endap dengan senyap mencoba melakukan tugas tersebut dengan baik. 저런 쪽수 딸리는데.
Setelah target berhasil ditemukan dan ditangkap, Jung Ik Ho lalu membawa anak buah yang sempat kabur itu kembali ke habitatnya, yaitu penjara. Sesampainya di penjara, dia disiksa karena terlalu berani menentang bos penjara paling berkuasa. 당신은 그렇게 살려주십시오. 그만하고 싶어서 잘못했습니다. 예? Dan semenjak saat itu, Song Yugon resmi menjadi salah satu anggota geng Jung Ik Ho. Ia bahkan mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari Jung Ik Ho, yang mana hal itu justru membuat asisten Jung Ik Ho menjadi cemas karena merasa posisinya akan terancam dengan adanya Song Yugon. Merasa sakit hati melihat Song Yugon diperlakukan dengan sangat istimewa oleh Jung Ik Ho. Sang asisten itu pun merencanakan sebuah rencana jahat, yaitu dengan menemui Hyung Min, sang napi yang pernah mengencingi Song Yugon beberapa waktu yang lalu. Bapak 왜 그래? Di mana mereka berdua merencanakan sebuah misi yang cukup nekat, yaitu menggeser kekuasaan dan kepemimpinan Jung Ik Ho. Hingga di suatu ketika, saat Song Yugon disuruh untuk membersihkan lantai penjara, Song Yugon melihat Kang Sunyil sedang menyembunyikan sesuatu di dalam ruangannya. Dan saat Kang Sunyil pergi, Song Yugon yang penasaran itu pun masuk diam-diam ke ruangan Kang Sunyil dan mencuri sebuah kaset yang merupakan bukti kejahatan mereka. Terungkaplah fakta baru, di mana ternyata Song Yugon sengaja masuk penjara tersebut, tak lain dan tak bukan, hanyalah untuk merencanakan balas dendam atas kematian kakaknya. Namun tak berapa lama, Song Yugon tiba-tiba kaget ketika Kang Sunyil kembali masuk ke dalam ruangannya. Membuat Kang Sunyil sempat curiga, namun untungnya Song Yugon pandai membaca situasi dengan beralasan kalau dia hanya masuk untuk bersih-bersih di ruangan itu. Beberapa hari kemudian, penjara tersebut didatangi oleh seorang donatur yang akan memberikan sumbangannya. Di sana terlihat pula Dr. Kim, alias kaki tangan Jung Ik Ho, yang ternyata kedatangan mereka berdua sebenarnya hanya modus untuk melancarkan bisnis transaksi narkoba. Saat transaksi, Song Yugon yang penasaran mencoba mencari tahu dengan mengintip melalui jendela. Dan secara kebetulan, dia tiba-tiba melihat Hyung Min dan anak buahnya yang sepertinya sedang berniat untuk menjebak dan menggagalkan transaksi yang saat itu sedang dilakukan oleh Jung Ik Ho. Hingga masuklah mereka ke dalam. Tingkah Hyung Min yang awalnya sok jago, seketika itu juga berubah menjadi ketakutan hingga membuat berlutut dengan mengatakan kalau dia hanyalah dukun palsu yang sok arogan di media sosial. Namun permohonan maafnya tidak berlangsung lama, di mana Hyung Min yang ternyata pandai bersandiwara tiba-tiba saja mengambil kesempatan itu dengan menusuk Jung Ik Ho dari belakang. Ketika penusukan sedang berlangsung, Song Yugon tiba-tiba datang menghajar kelompok dari Hyung Min. Ketika Song Yugon dibawa oleh petugas, lagi-lagi Hyung Min seakan tidak ada kapok-kapoknya, di mana kembali memukul kepala Song Yugon dari belakang hingga membuat Song Yugon pun pingsan. Di tengah pingsannya, alam bawah sadar membawanya kembali ke dalam ingatan tentang kematian kakaknya, di mana mimpi itu memberitahunya kronologi kejadian di saat terjadinya pembunuhan. Kematian sang kakak ternyata dibuat seolah-olah seperti kecelakaan yang dilakukan oleh sekelompok gangster yang masih belum diketahui siapa mereka. Sementara itu Hyung Min, yang saat itu sedang dalam perjalanan untuk dipindahkan ke penjara lain, ternyata dihabisi oleh suruhan Jung Ik Ho. Di sisi lain Jung Ik Ho, yang mulai menyadari kalau di dalam kelompoknya ada pengkhianat, ia pun mengumpulkan seluruh anak buahnya dan meminta mereka untuk mengakui perbuatannya saat itu juga. Sialnya, sang pengkhianat alias sang asisten mengakui perbuatannya dengan memperlihatkan wajah yang sangat ketakutan, yang mana saat itu juga ia pun harus kehilangan satu tangan akibat dari pengkhianatannya itu. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan dengan kepala penjara Kang Sunyil.
dia kembali mendapatkan peringatan dari sang direktur, di mana sang direktur sudah curiga atas pekerjaan kotornya yang telah berani bernegosiasi dengan Jung Ik Ho yang seorang narapidana, di mana saat itu juga ia pun terancam kehilangan jabatannya atau bahkan dipecat sebagai konsekuensi atas apa yang sudah ia lakukan. Di waktu yang hampir bersamaan, Song Yugon diam-diam bertemu dengan atasannya di kepolisian. Di sana dia memberikan kaset bukti rekaman kejahatan yang tempo hari sempat ia ambil dari ruangan Kang Sunyil. Diketahui bahwa para napi selama ini dengan gampang mendapatkan narkoba, yang tentunya semua itu tidak lepas dari peran Dr. Kim dan Kang Sunyil sebagai perencana dan perantara yang memuluskan peredaran bisnis kotor yang didalangi oleh Jung Ik Ho itu. Hingga di keesokan harinya, Kang Sunyil menemui Jung Ik Ho, memintanya untuk menghentikan bisnis kotor mereka tersebut, mengingat peringatan dan ancaman terakhir dari direktur penjara. Namun bukannya tobat, Jung Ik Ho justru merencanakan sebuah misi baru, di mana malam itu dia kembali mengikut sertakan Song Yugon dalam misinya itu. Namun, kali ini Song Yugon justru diam-diam membocorkan misi rahasia mereka itu kepada polisi. Hingga saat itu juga kepolisian bergerak dengan cepat menuju ke TKP. Namun ternyata penyergapan dari pihak kepolisian tidak segampang yang dipikirkan oleh Song Yugon, di mana Jung Ik Ho ternyata sudah mengantisipasi kecurangan, sehingga para polisi tidak menemukan apapun di lokasi yang diberikan oleh Song Yugon itu. Rupanya Jung Ik Ho membawa Song Yugon ke sebuah tempat, di mana di sana terlihat sang direktur penjara yang sudah mereka amankan, untuk nantinya dimasukkan ke dalam sebuah mesin penghancur. Song Yugon yang tidak ingin identitasnya terbongkar, saat itu hanya bisa terdiam melihat kejadian mengerikan itu. Setelah pekerjaan itu selesai, Jung Ik Ho mendapatkan informasi kalau polisi telah berhasil menangkap Dr. Kim. Saat itu juga Jung Ik Ho pun mulai curiga kalau lagi-lagi ada pengkhianat di dalam gengnya. Ia pun memperlihatkan sebuah foto pada Song Yugon, yang ternyata itu adalah pimpinannya di kepolisian, yang juga sebelumnya sudah diamankan oleh Jung Ik Ho. Song Yugon yang sadar jika atasannya itu bakalan dibunuh, seketika itu juga ia pun tidak dapat mengendalikan emosinya. Hingga saat itu juga, identitasnya sebagai polisi yang menyamar akhirnya ketahuan. Sementara itu dalam ruangannya, Kang Sunyil menyadari jika kaset bukti rekaman kejahatannya telah menghilang. Dia pun yang curiga jika itu adalah ulah Jung Ik Ho. Saat itu juga dia mengambil senjatanya, lalu mendatangi Jung Ik Ho di lokasi. Hingga dengan muak ia mengeluarkan pistolnya untuk menghabisi sang gangster kelas kakap itu. Namun, setelah Kang Sunyil tewas, Jung Ik Ho yang saat itu akan segera meninggalkan lokasi, meminta anak buahnya untuk menggantung Song Yugon agar terlihat mati seperti pelaku bunuh diri. Namun beruntung buat Song Yugon, saat dia akan segera digantung, ternyata ada seorang napi yang merasa kasihan dengannya. Napi itu pun memutuskan untuk membantu dengan cara mematikan lampu. Setelah berhasil melepaskan diri, aksi pertama yang dilakukan oleh Song Yugon adalah membakar kebun kesayangan Jung Ik Ho. Kemudian disusul dengan membakar seluruh bangunan penjara hingga terjadi kehebohan di dalam sana. Di saat semua orang sedang sibuk di tengah kebakaran yang terjadi, Jung Ik Ho yang tahu bahwa itu adalah ulah Song Yugon.
Saat ingin segera menghabisi Jung Ik-ho, tiba-tiba di bawah sana, pihak kepolisian meminta Song Yu-gon untuk tidak melakukan itu. Namun, perintah itu justru dimanfaatkan oleh Jung Ik-ho untuk kembali menyerang Song Yu-gon. Di saat itu juga, dengan terpaksa pihak kepolisian mengarahkan bidikan mereka tepat ke arah Jung Ik-ho. Dan saat itu juga, Jung Ik-ho sang kepala gangster itu pun tewas. Setelah keadaan aman, tentram, damai, dan hanya menyisakan puing-puing bangunan penjara yang terbakar, semua petugas penjara yang terlibat akhirnya ditangkap. Sementara Song Yu-gon diberi apresiasi atas tindakannya yang telah membongkar kasus penyelundupan narkoba dan kecurangan yang selama ini ada di penjara. Namun sekalipun demikian, dia tetap harus menjalani hukuman sebagai konsekuensi atas semua tindakannya yang sudah ia lakukan. Di akhir film, terlihat Song Yu-gon yang saat ini kembali menjalani hari-harinya di penjara. Namun, dia terlihat menggunakan seragam penjara berwarna coklat sebagai pertanda bahwa dia kini menjadi penguasa di penjara tersebut. Dan, film pun berakhir. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.